ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya pada siang hari di sini pada siang hari ini hanya akan sedikit sharing, itu tentang virus yang lagi panas-panasnya baiknya itu di Indonesia sekarang, yang jumlah pasiennya itu adalah bertambah menjadi 59 kalau tidak salah. 60. Paknya sekarang sudah 70 ya. Jadi saya akan mengulas sedikit tentang virus corona. Tapi itu nanti. Dan pada akhir nanti akan saya berikan sedikit zikir agar kita bisa terhindar dari virus corona, dan zikir apabila kita sudah terjangkit oleh virus corona. Yang pertama, kita ini memiliki dua hal penting yang terkait dengan fisik, yaitu kita harus sadar bahwa anatomi manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu fisik atau jasad, kemudian ada ruh, dan kemudian juga ada akal. Yang diinfokan dari Al-Quran, yang dipelajari di ilmu kedokteran terfokus pada fisik, dan yang pembelajaran anatomi akal yaitu seperti dan anatomi akal itu adalah pembelajaran seperti pembelajaran biasanya. Kemudian penyakit itu menghantam 2 di antara 3, yaitu bisa jadi fisik kita ataupun juga bisa jadi roh kita. Sedangkan jika akal itu, penyakit akal adalah rasa malas, yaitu salah satunya malas membaca, malas belajar, malas mengkaji, dan malas mendengarkan. Itu juga salah satu penyakit akal. Setiap anatomi tubuh manusia ini memerlukan asupannya supaya membentukkan asupan seperti karbohidrat, protein, dan juga vitamin, supaya anatomi manusia ini bisa berkembang terus-menerus dan agar bisa berkembang lebih kuat. Fisik kita membutuhkan makan, dan maka turunlah ayat Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan makanan yang baik untuk fisik, yaitu Quran surah kedua ayat 168. Quran kedua surah kedua ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita harus memakan, tetapi memakan makanan yang sehat. Dan tidak semua makanan yang ingin kita makan harus dimakan. Kemudian akal pun perlu diberi nutrisi.
jika tidak diberi nutrisi, dia akan tumpul. Maka lemah pula cara pemikiran kita. Untuk mendapat maka turunlah Quran surah 96 ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maka membaca itu adalah salah satu asupan untuk akal kita. Maka kawan-kawanku sekalian, janganlah kalian malas membaca. Kemudian turunlah ayat tentang mencari pengetahuan yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu lazina amanu tiba alaikum yarfa'unna lazi bentar itu ilmu darajah al-mujadalah ayat 11 surah ke-58 ayat 11 yarfa'unna lazina minkum itu ilmu darajah. Ayat 11 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu zakilah lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa izakilan zuyar fa'illahul lazina amanu minkum wallazina na'utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat